Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang ada dimanapun berada, saya Fuad Tuhari, salah satu pengurus Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta yang membidangi fatwa. Ada pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya pertanyaan datang dari Haji Irfan. Beliau bertanya tentang bagaimana pandangan ulama terkait mimpi setelah ada video dan video ini viral, pengakuan si fulan yang menyatakan mimpi bertemu Rasulullah, bahkan Rasulullah mengikrarkan ada fulan yang dijamin fulan itu selamat bahkan bisa bersama Nabi. Ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, apakah pernyataan seseorang pernah mimpi bertemu Nabi, pernyataan itu harus diterima atau harus ditolak, atau ada yang diterima, ada yang ditolak. Pemirsa yang ada di rumah, persoalan mimpi ini tidak saja disinggung dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama, bahkan Al-Quran menyinggung beberapa mimpi yang pernah dialami orang-orang atau para nabi. Misalnya pada zaman Nabi Yusuf, salah satu penguasa di zaman Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf di penjara, penguasa ini mimpinya bahkan diceritakan sampai 3 hari, temanya sama. Dalam mimpi ini sang raja melihat ada sapi yang gemuk tiba-tiba ditelan mentah-mentah oleh 7 sapi yang kurus. 7 sapi yang gemuk itu diungkapkan dalam Al-Quran di surat Yusuf mulai ayat 46 sampai ayat 49 dengan ungkapan sab'u bakaratin fimanin yakulna sab'u bakaratin. Di ayatnya nggak ada bakaratin yakulna ijaf. Jadi ada 7 sapi yang gendut-gendut, gemuk-gemuk diuntal, dimakan 7 sapi yang kurus-kurus. Mimpi tidak berhenti di sini. Ditambah dengan ilustrasi ada 7 pohon gandum yang segar, gemuk, dililit 7 gandum yang kering. Ini sang raja begitu mimpi aneh 3 malam berturut-turut. Mimpinya sama, temanya sama, akhirnya ngundang para takbir mimpi yang ada di kerajaan Mesir. Nah, setelah mereka diundang, diceritakan mimpinya, ternyata tidak satu pun ahli nujum itu yang sanggup menjelaskan takbir mimpi yang dialami sang raja. Baru kemudian nanti ada salah satu teman Nabi Yusuf yang sudah keluar dari penjara duluan cerita bahwa di penjara ada seorang pemuda alim soleh namanya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf adalah kemudian yang dipanggil oleh raja, dan kemudian Nabi Yusuf menjelaskan takbir mimpinya. Takbir mimpi dari yang dialami raja itu, takbirnya adalah Mesir 7 tahun ke depan akan mengalami panen berlimpah. Tetapi ingat, 7 tahun berikutnya akan mengalami paceklik yang luar biasa. Maka raja, paduka raja harus betul-betul mampu menyelamatkan hasil panen ini, nggak boleh hidup via-via. Agar 7 tahun berikutnya di saat terjadi paceklik, kerajaan Mesir ini selamat dari bahaya kelaparan. Ini mimpi pertama. Ada mimpi kedua yang juga diceritakan dalam Al-Quran, kaitannya mimpinya Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim itu juga mimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi pertama jatuh di tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu bangun, Nabi Ibrahim ragu. Nah, ragunya Nabi Ibrahim terhadap mimpinya, yang di situ Ibrahim dalam mimpi itu disuruh Allah untuk menyembelih putranya yang paling disayangi Ismail. Ibrahim ragu, masa sih Allah nyuruh saya begini? Nah, ragunya Ibrahim itu memunculkan istilah tarwiyah. Di malam ke-9 mimpi lagi, Ibrahim potong anakmu. Begitu bangun tidur, Nabi Ibrahim arafahu, tahu bahwa itu ternyata tidak sekedar mimpi, tapi ada semacam wahyu dari Allah, merupakan perintah. Tetapi Nabi Ibrahim belum menjalankan. Baru pada malam ke-10 Nabi Ibrahim mimpi lagi. Pagi-pagi setelah bangun, Ismail dipanggil, diceritakan, inni arafil manami anni azbahuka fangzir madzatar. Nabi Ibrahim cerita, anakku, bapakmu itu mimpi 3 malam berturut-turut Allah nyuruh untuk memotong lehermu. Apa pendapatmu?
dan seterusnya nanti dikisahkan di surat As-Saffat. Nah, taunya Nabi Ibrahim setelah mimpi yang ketiga, mimpi itu bukan bisikan setan, tapi datangnya dari Allah, maka memunculkan istilah Arafah. Jadi ini menurut persepsi sebagian ahli sejarah. Nah, kemudian nanti Al-Alamah As-Safi dalam Hasyi As-Safi dari tafsir Sarah dari tafsir Jalalain, Imam As-Safi ini menjelaskan bahwa mimpinya para nabi, mimpinya para rasul itu adalah bagian dari wahyu Allah. Nah, dari sini kemudian nanti memunculkan banyak inspirasi orang-orang yang mengarang kitab, isinya menjelaskan tentang takbir mimpi, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Misalnya yang banyak dibaca ahli takbir mimpi dalam bentuk kitab kuning, itu setidaknya ada 3 yang saya tahu. Ada Tafsirul Ahlam yang dikarang oleh Ibnu Sirin. Ada kemudian kitab Mausu'ah fi Tafsirul Ahlam. Ini dikarang oleh Muller, seorang namanya aneh, kelihatannya seorang Islamolog ini, tapi harus dicek lagi. Nah, yang ketiga ada kitab Ta'tirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Ini yang ngarang kalau nggak salah An-Nabilisi. Kitabnya berjilid besar, isinya menjelaskan tentang mimpi yang dikarang berdasarkan huruf abjad, alif, ba, ta, dan seterusnya. Nanti silahkan dicek kitabnya. Tapi kembali kepada persoalan mimpi yang dialami seseorang. Ada sebuah penegasan yang disampaikan oleh Imam Al-Mahali. Beliau nulis salah satu kitabnya Hasyiah Al-Allamah Bannani. Kitab ini ada 4 jilid mensyarahi kitab Jam'ul Jawami' yang ditulis Imam As-Subki. Nah, kata Imam Al-Mahali begini, kalau yang mimpi Nabi harus yakin itu bagian dari wahyu, karena Nabi itu maksum. Nabi itu nggak mungkin salah dan kemudian dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau yang mimpi kelasnya bukan Nabi, meskipun dia orang soleh, mimpi itu bisa jadi menjadi hilham, bisa jadi menjadi semacam rahasia dari apa yang ingin ditunjukkan oleh Allah melalui mimpi itu. Misalnya dia istikharah atau orang minta diistikharahkan. Tetapi Imam Al-Mahali menegaskan mimpinya orang yang makomnya bukan Rasul, bukan Nabi. Karena orang yang bukan Rasul, bukan Nabi itu tidak maksum, maka masih ada kemungkinan ada dasar satu syaitan, bisikan-bisikan dari setan. Nggak mungkin selamat dari ini. Atau bahasanya nggak dijamin pasti benar, pasti tidak ada setan-setan yang intervensi. Maka kemudian Imam Al-Mahali menyatakan kalau mimpi itu dialami sekalipun dia orang soleh, asal pangkatnya bukan Rasul, bukan Nabi, mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari hukum atau bahkan untuk menetapkan hukum. Kenapa? Selain orang yang makomnya selain Nabi dan Rasul, itu masih mungkin ada intervensi setan. Nah, bahkan kemudian Nabi mengingatkan begini, orang itu kalau mimpi isinya hal-hal yang baik untuk dirinya, ya kalaupun mau diceritakan, ceritakan kepada orang tertentu, yang nanti orang itu begitu diceritakan ketakwaannya akan bertambah. Tetapi kalau mimpi buruk, kata Nabi, suruh meludah ke sebelah kiri, kemudian banyak istighfar, baca istighfar 3 kali. Nah, ringkasnya, kalau seseorang mimpi konteksnya untuk kesolehan pribadi dia, maka tidak perlu diceritakan. Ceritakan saja untuk orang-orang khusus, jangan dibuka secara umum. Karena Sayyidina Husain itu konon pernah mimpi ketemu kakeknya Nabi Muhammad dan kemudian kakeknya ngajari doa. Itu Sayyidina Husain cerita, saya kok mimpi ketemu kakek, kemudian kakek ngajarin doa inilah, itu tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau orang makomnya bukan Nabi, bukan Rasul, mimpi isinya kalau itu diceritakan justru akan menimbulkan bahaya, tidak saja bahaya bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi bisa mengancam bahaya terhadap agama dan terhadap negara. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau soal mimpi yang ngalami bukan Nabi, bukan Rasul, juga bukan orang soleh, maka mimpi semacam ini baiknya jangan diceritakan. Kalau diceritakan akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan sesuatu yang bisa mengancam masyarakat, mengancam kedaulatan negara, maka yang menceritakan itu bisa ditakzir, alasannya biar itu tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat negara.
Tapi kalau yang diceritakan itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap masyarakat, terhadap kedaulatan negara, maka yang mimpi ini jangan ditakzir, jangan diberikan hukuman. Jadi sebetulnya soal mimpi ini sekedar bagi orang soleh menjadi petunjuk. Tetapi kalau orangnya dikenal suka bohong, suka dusta, apalagi itu diceritakan konteksnya untuk kepentingan politik tertentu, maka bisa saja menurut saya negara mengambil tindakan untuk memberikan takzir kepada orang-orang yang memang inginnya membuat keresahan atau menistakan keberadaan simbol-simbol negara atau simbol-simbol agama. Saya kira ini jawaban saya untuk Pak Haji Irfan atas pertanyaan yang dikirimkan kepada bidang fatwa MUI DKI Jakarta. Sekali lagi ini jawaban pribadi saya. Kalau memang ada yang kurang pas silahkan nanti dikoreksi. Syaratnya satu, harus menunjukkan literatur, bawa kitabnya, baru nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.